Di dunia pertanian tuh, sering banget kan ada perdebatan kehidupan organik di tanah lawan pupuk kimia NPK. Apa benar bahan kimia itu selalu jadi musuh? Hari ini, kita bakal lihat langsung pertarungan ini dari dekat ya, di bawah mikroskop. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Ada keyakinan umum atau mungkin bisa dibilang mitos yang bilang kalau pupuk kimia kayak NPK itu begitu nyentuh tanah, semua mikroba baik langsung mati. Tapi, beneran gitu? Apa seinstan itu efeknya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Daripada kita nebak-nebak, mendingan kita lihat langsung buktinya dari sebuah eksperimen yang benar-benar menarik. Apa sih yang terjadi waktu mikroorganisme ketemu langsung sama larutan pupuk NPK? Jawabannya ada di sana, di bawah mikroskop. Oke, bagian pertama, kita kenalan dulu sama para petarungnya. Mari kita lihat siapa aja dua pemain utama dalam eksperimen ini. Di satu sisi, kita punya jagoan alaminya nih, mikroba dari humus daun ketapang. Ini tuh isinya jutaan makhluk super kecil yang tugasnya mengurai bahan organik di tanah. Nah, lawannya, pupuk NPK sintetis, sebuah kekuatan kimia yang memang dirancang buat ngasih nutrisi instan ke tanaman. Nah, yang keren dari eksperimen ini, mereka nggak cuma pakai satu jenis NPK aja. Ada 3 jenis yang diuji loh. Satu untuk fase vegetatif yang nitrogennya tinggi, satu yang seimbang buat semua fase, dan satu lagi buat fase generatif yang fokus di fosfor dan kalium. Jadi pengujiannya benar-benar komplit. Oke, bagian kedua, waktunya adu kekuatan. Yuk kita intip apa yang terjadi di level mikroskopis. Prosesnya simple banget, dan ini penting nih buat kita tahu. 2 gram NPK, ini sesuai dosis anjuran ya, bukan overdosis, dilarutin ke 100 ml air. Terus 3 gram humus daun yang kaya mikroba dimasukin ke situ. Langsung diamati sampelnya. Habis itu campurannya dibiarin selama 9 jam sebelum diamati lagi. Kira-kira apa ya yang terjadi? Jadi, apa nih yang kelihatan pas menit-menit pertama setelah semuanya dicampur? Apa ini jadi akhir yang tragis dan cepat buat para mikroba? Waduh, ternyata enggak loh. Di ketiga larutan NPK itu mikrobanya masih pada hidup, masih gerak-gerak aktif. Memang sih populasinya belum kelihatan banyak karena kan baru dicampur, tapi poin utamanya adalah mereka nggak langsung mati. Nah, mitos pertama udah mulai goyah nih di sini. Tapi, tunggu dulu. Itu kan baru pengamatan awal. Ujian sebenarnya kan waktu, ya kan? Nah, campuran ini didiamkan selama 9 jam. Ini waktu yang cukup lama loh buat bahan kimia buat benar-benar nunjukin efeknya. Apa yang bakal terjadi setelah 9 jam terendam di larutan NPK? Bagian ketiga, siap-siap ya, karena hasilnya ini benar-benar di luar dugaan dan mungkin bakal mengubah cara pandang Anda. Dan hasilnya, wow! Setelah 9 jam, populasi mikrobanya bukan cuma bertahan, tapi justru nambah banyak. Malah kelihatan lebih aktif daripada di awal. Mereka nggak cuma selamat, mereka malah berkembang biak di ketiga larutan NPK itu. Luar biasa kan? Jadi, kesimpulan utamanya jelas banget kan? Eksperimen ini nunjukin kalau pada dosis yang benar, yang sesuai anjuran, pupuk NPK itu nggak ngebunuh mikroorganisme dari humus daun. Mitos yang kita bahas di awal tadi resmi terpatahkan. Terus, artinya apa nih buat kita para petani atau yang hobi berkebun? Nah, ini sebenarnya ngasih lampu hijau buat pendekatan yang namanya semi-organik. Kita bisa manfaatin nutrisi cepat dari NPK buat tanaman, tapi di saat yang sama kita juga tetap ngasih makan dan ngebangun kehidupan di dalam tanah pakai bahan organik. Ternyata keduanya bisa jalan bareng. Masuk ke bagian 4. Kalau gitu, siapa dong biang keladinya? Dari mana reputasi buruk pupuk kimia itu berasal? Ini pertanyaan penting banget loh, kenapa mitos ini bisa awet banget ya? Kalau eksperimen nunjukin mikrobanya baik-baik aja, kok banyak yang percaya sebaliknya? Well, jawabannya ada di 2 faktor utama. Ada satu faktor kecil, tapi ada juga satu faktor yang jauh lebih besar dan sering banget kita lupain. Faktor kecilnya itu kadang di beberapa pupuk ada bahan tambahan, contohnya sulfur. Nah, sulfur ini di konsentrasi tertentu bisa jadi fungisida, jadi bisa membunuh jamur, baik yang baik ataupun yang jahat. Tapi ini bukan biang kerok utamanya. Nah, ini dia nih masalah terbesarnya. Masalahnya itu bukan karena ada pupuk kimia, tapi karena nggak ada bahan organik. Mikroba itu kan makhluk hidup juga. Mereka butuh makan, dan makanan mereka itu ya bahan organik. Jadi, yang pelan-pelan memburu kehidupan tanah itu, ya praktik yang cuma ngandelin pupuk kimia doang. Tanahnya jadi kosong, nggak ada makanan buat mikroba. Lama-lama, ya mereka kelaparan terus mati. Apalagi kalau ditambah penggunaan pestisida yang berlebihan, yang sisa-sisanya bisa meracuni ekosistem tanah.
Jadi, setelah kita lihat semua ini, kayaknya perdebatan kimia lawan organik itu udah nggak relevan lagi deh. Cara pandang kayak gitu terlalu hitam putih. Yang paling penting itu sebetulnya adalah kita harus mikirin gimana caranya ngasih makan seluruh ekosistem. Kasih tanaman nutrisi cepat yang mungkin mereka butuhin, tapi jangan pernah lupa buat ngasih makanan juga buat pasukan mikroba di bawah tanah dengan bahan organik. Dua-duanya sama pentingnya. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungin pertanyaan ini. Waktu kita ngurus kebun atau lahan kita itu cuma lagi ngasih makan tanamannya aja, atau kita juga lagi sibuk ngebangun sebuah kehidupan di dalam tanah? Jawabannya ada di tangan Anda, dan itu yang bakal nentuin kesehatan tanah kita dalam jangka panjang. Terima kasih sudah menyimak.